Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai-Mu. Halo semua, dalam rangka membantu sesama jemaat yang saling membutuhkan media promosi, gereja telah membuat satu platform yang bernama Lapak Berkat Wong Kito. Platform ini bertujuan untuk membantu sesama jemaat yang terkena dampak penurunan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan hanya akan diadakan selama masa pandemi COVID-19. Lapak Berkat Wong Kito berfungsi sebagai media promosi berbagai produk ataupun makanan yang dijual oleh jemaat. Bagi yang ingin mempromosikan produknya, dapat menghubungi WhatsApp gereja di 0895 1061 2355 atau DM langsung di Instagram Lapak Berkat Wong Kito dengan ketentuan follow Instagram @lapak_bwk. Shopping and blessing, belanja sambil memberkati orang lain, hanya di Lapak Berkat Wong Kito. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang
hamba Tuhan dan karyawan GMI Bethlehem mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Serentak Choir, sing and bukan. Welcome to Bethlehem at Home, Ibadah Online GMI Bethlehem, Stay at Home and Stay with Jesus. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saat ini sedang berada di rumah? Tanpa terasa, hari ini kita sudah masuk di minggu terakhir tahun 2020. Sebuah tahun yang sangat menantang, tetapi juga penuh peluang. Kami berharap kita semua akan mengakhiri tahun ini dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Dan jemaat diundang untuk mengikuti ibadah malam All and New atau ibadah tutup tahun pada tanggal 31 Desember jam 8 malam melalui aplikasi Zoom dan YouTube GMI Bethlehem. Pada tanggal 1 Januari, kami mengundang jemaat untuk mengikuti ibadah syukur tahun baru pada pukul 7 pagi dan pukul 9.30 pagi melalui YouTube GMI Bethlehem. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Adu Fangidai dan Evangelis Vera Agustina yang sudah mengakhiri masa pelayanan di GMI Bethlehem pada akhir tahun 2020. Kiranya pelayanan beliau diberkati di ladang yang baru. Puji Tuhan, minggu depan tanggal 3 Januari 2021, jemaat kembali dapat mengikuti ibadah tatap muka atau onsite dengan menerapkan protokol kesehatan. Ibadah ini akan diadakan di GMI Bethlehem khusus untuk bahasa Mandarin yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jemaat dapat mendaftar melalui Bethlehem Apps atau menghubungi TU Gereja, dan tempat terbatas hanya untuk maksimal 100 jemaat. Syarat dan pendaftaran dapat dilihat di media sosial. Dan untuk pos pelayanan Bethlehem Citra Grand City mulai tanggal 3 Januari 2021, jemaat juga sudah dapat kembali mengikuti ibadah tatap muka atau onsite dengan menerapkan protokol kesehatan. Jemaat dapat mendaftar melalui grup WhatsApp Gospel Citra Grand City. Tempat terbatas hanya untuk maksimal 40 jemaat. Syarat dan pendaftaran dapat kita lihat di media sosial yang ada. Dan bagi jemaat belum kebagian tempat atau masih ingin beribadah secara online, jemaat dapat mengikuti ibadah ini secara streaming dalam bahasa Mandarin ke Indonesia pada pukul 6.30 pagi atau ibadah kontemporer dalam bahasa Indonesia pada pukul 7 pagi dan 9.30 pagi seperti biasanya. Dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Contoh Melvin Timadius dengan tema Ebenezer. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini kita dapat pimpinan Tuhan sepanjang tahun ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita ada sampai hari ini, kita percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Kemarin kita bisa merayakan Natal, sungguh luar biasa. Welcome to Bethlehem at Home. Stay at home dan tetap stay with Jesus. Sungguh penyertaan Tuhan, sungguh luar biasa. Mari Bapak Ibu sebelum kita mulai ibadah kita ambil waktu bersatu teduh sejenak. Kita bersyukur untuk setiap perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dan begitu agung di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ibadah pagi ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian
mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Mari Bapak Ibu terkasih, kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Kita tinggikan Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang begitu baik. Dia Allah yang begitu mengasihi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan, sujud di depan tatamu, aku kasih hidupku dalam tangan-Mu tebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun, tiada satupun yang luput dari karya kasih yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, oh, Engkau Tuhan kita yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja dunia dan luhur, berkorban bagimu. Selamatkan jiwaku. Mari Bapak Ibu kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap sembah Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan, sujud di depan tatamu, aku kan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tiada satupun, tiada satupun yang luput dari karya kasih yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, oh amin. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku Tuhan, oh, maka jiwaku pujian, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal, kekal
sempurna kuasa-Mu, agunglah karya. Sekali katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagi Kuatkan jiwaku Tuhan. Bahkan jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Engkau Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu senantiasa mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan, kehadiran-Mu sungguh luar biasa. Kehadiran-Mu dapat mengubah hidup kami. Kami bersyukur hari ini juga kami dapat memiliki waktu untuk membangun hubungan kami dengan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, biarlah ibadah kami hari ini berkenan. Kami rindu apapun yang kami perbuat juga terus menyenangkan hati Tuhan. Terlebih kami Tuhan, hari ini datang merendahkan hati dan diri kami, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami rindu Engkau Tuhan terus menganugerahkan kemurahan, menganugerahkan kasih dan kemurahan, untuk kami juga dapat terus hidup serupa dengan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami sungguh bersyukur untuk hari ini, kami sungguh bersyukur untuk Tuhan menyertai setiap pekerjaan kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Bapa. Ini ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita sungguh merasa sukacita hari ini. Amin. 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 Mari Bapak Ibu kita bernyanyi bersorak bagi Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu. Mari kita sambut Sang Raja. Ya Allah kita, Allah yang telah lahir, Allah yang sungguh mengasihi setiap kita. Amin Bapak Ibu terkasih. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sama-sama katakan puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, oh puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Bapak Ibu mari kita bertepuk tangan bersorak bagi Tuhan. Kita tunjukkan sukacita kita hari ini. Sama-sama kembali kita katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji nama-Nya. Ya, ya.
Yesus, nama Puji Hosana. puji Hosana, puji Hosana, Oh, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. puji Hosana, Oh, puji Hosana, mulia sekali lagi lebih suka cita lagi. Puji Hosana. puji Hosana, puji Hosana, Oh, puji Hosana, mulia namanya. puji Hosana, puji Hosana, Amin. puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Oh, Puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Kita bersyukur. Puji Hosana, muliakan namanya. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari Bapak Ibu terkasih, bersama dengan orang percaya di sepanjang masa dan sepanjang abad, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu terkasih, kita sungguh bersyukur karena hari ini kita masih dapat sama-sama mengikuti ibadah. Kita yakin dan percaya bagaimana penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita akan sama-sama berdoa dan selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu bersamamu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kita sama-sama katakan, Engkau ada bersamaku Tuhan.
Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua kekuranganmu yang teguhkan hati. Engkau Tuhan yang berindah, yang bertingkah, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus hari ini kita akan sama-sama berdoa. Pertama, kita terus dukung dalam doa untuk pelayanan hamba Tuhan GMI Bethlehem dan program kerja di tahun 2021. Kita rindu Tuhan juga terus menyertai. Kita juga berdoa untuk proses kelahiran dari seorang ibu agar boleh berjalan dengan lancar. Ibu dan baby yang ada juga dapat sehat. Kita juga berdoa untuk pimpinan Tuhan dalam penyelesaian pekerjaan akhir tahun. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang sungguh begitu luar biasa, nyata dan sempurna di dalam kehidupan kami. Kami pada hari ini juga terus mendukung dalam doa untuk pelayanan setiap hamba Tuhan yang ada di GMI Bethlehem. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga terus menolong, memberikan kekuatan, memberikan sukacita untuk setiap hamba Tuhan yang ada dapat melayani dengan baik. Kami berdoa juga untuk Musa Sadikin sebagai gembala kami. Kau juga terus berikan kesehatan, kekuatan. Kau juga terus berikan kesehatan, berikan hikmat daripada Tuhan saja untuk dapat terus memimpin dan melayani dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada juga, kiranya Engkau juga terus menolong. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk program kerja di tahun 2021 kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau Allah saja yang memimpin, Kau Allah juga terus bekerja mendatangkan kebaikan. Kami juga berdoa hari ini untuk seorang ibu yang menunggu proses kelahiran. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Kau menganugerahkan keturunan bagi ibu dan keluarga yang ada. Kamu juga rindu dalam proses persalinan. Kau menyertai, Kau memimpin. Kau juga memberikan yang terbaik sehingga proses persalinan ini dapat berjalan dengan baik. Kau berikan kekuatan untuk ibu dan juga baby yang ada. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk seorang jemaat dalam proses program tahunan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau Allah saja menyertai. Engkau Allah juga memimpin. Kami rindu perbuatan Tuhan nyata. Perbuatan Tuhan juga terus menyertai. Kami juga terus mendukung dalam doa untuk setiap usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah saja menuntun. Engkau Allah menyertai. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya kita juga bersyukur untuk acara konser dan ibadah Natal yang dapat berjalan dengan baik. Kita percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita juga bersyukur untuk seorang jemaat dalam proses kemoterapi. Semuanya berjalan lancar dan semuanya dapat berjalan dengan baik. Kita juga bersyukur untuk penyelesaian ujian akhir ya dari seorang jemaat kita. Sungguh bersyukur perbuatan Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan menyertai acara ibadah Natal kami dan konser Natal. Kami sungguh merasakan kebaikan dan kami sungguh merasakan bagaimana Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Terlebih kami bersyukur Tuhan menuntun, memelihara dan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Kami juga bersyukur untuk seorang jemaat yang Tuhan sertai dalam proses kemoterapi.
Kami percaya Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang begitu mengasihi setiap kami. Biarlah di proses-proses yang akan datang juga Tuhan menyertai, Tuhan menuntun. Kami juga bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi jemaat yang telah menyelesaikan ujian akhir semester. Kami sungguh bersyukur Engkau Allah begitu mengasihinya. Biarlah apa yang telah diusahakan juga dapat memperoleh hasil yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Sambambu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah. Anugerahmu besar Tuhan, anugerahmu besar melimpah. Anugerahmu besar Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh satu sukacita jika kita boleh kembali menikmati hadirat Tuhan. Nah saat ini sebelum kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, saya mau mengundang kita untuk berdoa, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa surga, kami sungguh mengucap syukur jikalau hari ini Tuhan boleh memimpin kami, boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk menikmati kebaikan dan anugerah Tuhan. Saat ini Bapa, kami siap untuk mendengar, biarlah Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dijamah, dilaut oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh membentuk kehidupan kami menjadi murid-murid Kristus yang sesuai dengan yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom sekali lagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan satu bagian dari firman Tuhan, saya ingin memberikan satu pertanyaan untuk kita semua. Nah, mungkin pertanyaan ini tidak perlu kita jawab secara langsung, tapi boleh kita renungkan. Gitu ya. Pertanyaannya adalah, hari apa di dalam kehidupan Anda yang tidak akan pernah Anda lupakan? Hari apa di dalam kehidupan Anda yang tidak akan pernah terlupakan? Saya yakin setiap kita di tempat ini kita punya hari yang tidak akan pernah kita lupakan. Mungkin itu adalah hari di mana kita merayakan sesuatu, ulang tahun yang ke-18, mungkin hari itu adalah pernikahan kita, mungkin itu adalah hari di mana kita mendapatkan sesuatu, mungkin kita mendapatkan keturunan, mungkin ada sesuatu yang besar yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, hari apa yang di dalam kehidupan Anda yang tidak akan pernah Anda lupakan? Bagi saya secara pribadi ada satu hari yang tidak akan pernah saya lupakan. Hari itu terjadi pada 24 Agustus 2018. Yaitu hari ketika saya diwisuda dari STT Bandung. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita tahu, mungkin ada Bapak Ibu yang tahu,
Ketika saya mengalami pembentukan di SCT Bandung, saya mengambil program Mandarin. Jadi saya bukan belajar bahasa Mandarin, tapi saya belajar teologi pakai bahasa Mandarin. Nah, bahasa Mandarin itu bukan subjeknya, tapi bahasa pengantarnya, Bapak Ibu. Dan ketika saya datang ke Bandung pada saat itu, Mandarin saya itu pas-pasan. Mandarin saya itu sangat jelek gitu ya. Bahkan untuk mau makan saja itu, mau ngobrol sama teman kamar, saya harus pakai Google Translate. Nah selama 5 tahun itu saya begitu bergumul dengan bahasa Mandarin. Saya begitu bergumul dengan pembentukan saya mengalami berbagai kesulitan. Beberapa kali saya berusaha untuk mundur, beberapa kali saya berusaha mencoba untuk menangis, dan beberapa kali saya melihat bagaimana Tuhan menyertai saya. Dan pada hari itu, 24 Agustus 2018, hari ketika saya diwisuda, hari itu menjadi peringatan bagi saya. Bagaimana kasih dan penyertaan Tuhan selama 5 tahun itu sungguh luar biasa. Hari itu mengingatkan saya, jika bukan Tuhan yang menolong dan menyertai saya, tidak mungkin saya bisa melewati 5 tahun itu. Nah hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kita akan baca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang ke-10 sampai 12. Di situ dikatakan, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan menggunturkan dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamanya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah ini bagi saya secara pribadi merupakan satu kisah yang sangat indah, sekaligus merupakan kisah yang menarik. Jika kita membaca di sepanjang sejarah Alkitab, kita akan melihat bahwa pertempuran antara bangsa Israel dan bangsa Filistin itu sudah terjadi untuk kurun waktu yang sangat panjang. Kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel berkali-kali menghadapi bangsa Filistin. Berkali-kali mereka berperang, berkali-kali mereka kalah, dan berkali-kali mereka menang. Bahkan pernah ditaklukkan oleh bangsa Filistin selama 40 tahun lamanya. Jika kita baca di dalam Alkitab, kita melihat hal ini terjadi ketika Tuhan akan membangkitkan seorang hakim yang bernama Simson. Dan di dalam pertempuran kali ini, bangsa Israel mendapatkan kesulitan besar ketika mereka menghadapi bangsa Filistin. Jika kita melihat di dalam pasal-pasal sebelumnya, 1 Samuel mencatat bahwa bangsa Israel terpukul kalah oleh bangsa Filistin. Dan mereka kehilangan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Mereka mengalami suatu kekalahan yang besar. Kemudian, setelah mengalami kekalahan itu, bangsa Israel membawa tabut perjanjian Tuhan dan kembali berperang. Dengan satu keyakinan bahwa membawa tabut perjanjian Tuhan akan memberikan kemenangan bagi mereka. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa setelah itu mereka kembali berperang melawan orang Filistin dan mereka justru mengalami kekalahan yang lebih besar. Mereka kehilangan 30.000 pasukan dan tabut perjanjian Tuhan dibawa oleh orang-orang Filistin. Bangsa Israel mengalami pukulan yang sangat berat di dalam pertempuran ini. Tapi satu hal yang menarik terjadi di dalam pasal yang ke-7. Di situ dicatat bahwa bangsa Filistin akan kembali menyerang bangsa Israel. Dan di sini bangsa Israel ketakutan. Di dalam 1 Samuel pasal yang 7 ayat ke-7, di situ dikatakan bahwa orang-orang Israel berkumpul di Mispa. Kemudian raja-raja orang Filistin mendatangi orang Israel bermaksud untuk mengalahkan mereka. Dan ketika orang Israel mendengar bahwa orang-orang Filistin mendatangi mereka, mereka menjadi ketakutan. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya membaca bagian ini, saya mencoba untuk merasakan apa yang dirasakan oleh bangsa Israel pada saat itu. Saya mencoba untuk membayangkan apa yang dirasakan oleh bangsa Israel, apa yang dipikirkan oleh bangsa Israel. Bapak Ibu bisa bayangkan jika kita pergi berperang. Gitu. Kita pergi berperang, kemudian kita kalah. Kemudian kita berperang lagi melawan musuh yang sama. Dan kita mengalami kekalahan yang lebih besar. Apa yang akan kita rasakan? Pasti kita akan merasa takut menghadapi musuh tersebut. Karena kita sudah mengalami 2 kali kekalahan besar. Dan hal ini juga terjadi dalam begitu banyak aspek kehidupan kita. Jika kita main bisnis, kita kalah berkali-kali. Kita pasti akan takut untuk main bisnis lagi. Gitu kan? Kalau kita dalam hubungan, kita kalah berkali-kali, kita akan takut. Nah mungkin ini juga yang dialami oleh bangsa Israel. Saya mencoba membayangkan ketika bangsa Israel dikepung oleh orang Filistin, banyak di antara mereka yang pasti merasa takut. Banyak di antara mereka yang mungkin sudah masuk di dalam masa-masa krisis.
Pada titik ini mereka sudah begitu ketakutan untuk menghadapi bangsa Filistin. Tetapi kita melihat bahwa justru masa-masa krisis ini menjadi masa di mana Allah menyelamatkan mereka. Masa-masa krisis ini menjadi masa di mana Allah menyelamatkan mereka. Sekalipun mereka mengalami kekalahan yang hebat sebelumnya, sekalipun mereka kehilangan begitu banyak pasukan, tetapi hari itu dengan pertolongan Tuhan, mereka berhasil mengalahkan bangsa Filistin. Dan pada saat itu Nabi Samuel mendirikan sebuah batu sebagai tugu peringatan. Nabi Samuel menamai batu tersebut Ebenezer, yang artinya batu pertolongan, dan dia berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, batu ini menjadi sebuah tanda peringatan akan pertolongan Tuhan. Batu ini menjadi peringatan bagaimana Tuhan telah menolong bangsa Israel, bagaimana Tuhan telah menguatkan mereka, bagaimana Tuhan telah membantu mereka dalam menghadapi masa-masa krisis. Dan ucapan sampai di sini Tuhan menolong kita, ini mempunyai dua makna, yaitu masa lalu dan masa depan. Maksud Samuel adalah jika mereka bisa sampai di titik ini, jika mereka bisa sampai di titik di mana mereka berhasil mengalahkan bangsa Filistin, itu semua adalah karena pertolongan Tuhan di masa-masa yang lampau, di masa-masa yang sudah mereka lalui. Maka dari itu, dia percaya bahwa Tuhan yang sama yang akan menolong mereka di masa yang akan mendatang. Jadi ini bersifat dua hal, yaitu masa lalu dan masa depan. Dan sikap seperti inilah yang hendaknya kita miliki dalam memandang tahun yang akan segera kita lalui dan tahun yang akan segera kita masuki. Hari di mana Samuel mendirikan batu tersebut menjadi hari peringatan mereka akan pertolongan Tuhan. Dan hari ini, minggu terakhir di tahun 2020, menjadi tanda peringatan bagi kita tentang bagaimana Tuhan telah menolong kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika saat ini kita kembali melihat ke belakang, kita melihat kembali apa yang sudah kita lalui di tahun 2020. Kita akan melihat bagaimana tahun 2020 bukanlah masa yang mudah. Jika kita melihat kembali ke belakang, bukankah kita akan melihat bahwa tahun 2020 merupakan masa-masa yang krisis. Dan jika kita melihat secara seksama, kita akan melihat bagaimana firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kisah bangsa Israel itu sangat mirip dengan apa yang kita lalui di tahun 2020. Bapak Ibu bisa ingat-ingat kembali apa yang sudah kita lalui di tahun 2020. Di awal tahun 2020, kita berdoa. Kita berharap bahwa tahun 2020 akan menjadi masa yang penuh dengan sukacita. Kita berharap tahun 2020 tahun yang penuh dengan kemenangan. Di awal 2020, kita mengawali tahun ini dengan rasa antusias. Kita tidak sabar lagi melihat hal-hal apa yang akan kita alami di tahun ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin hal ini juga yang dirasakan oleh bangsa Israel pada saat itu. Sebelum mereka berperang melawan orang-orang Filistin, mungkin mereka merasa antusias juga. Mungkin mereka merasa bahwa mereka akan memenangkan peperangan ini. Mungkin mereka merasa tidak sabar lagi untuk menghadapi orang-orang Filistin. Tetapi, tanpa kita sangka, ternyata ada satu hal yang tidak terduga yang kita harus hadapi di tahun 2020 ini, yaitu pandemi. Melalui pandemi ini gaya hidup kita berubah, segala sesuatu terasa begitu berbeda, segala sesuatu terasa begitu sulit, segala sesuatu terasa begitu berat, antusias yang kita miliki di awal tadi mulai menghilang. Dan mungkin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin hal ini juga yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka mengalami sesuatu yang tidak mereka sangka akan terjadi. Mereka pergi berperang dengan keyakinan akan kemenangan, tapi mereka justru mengalami kekalahan yang dahsyat. Kemudian, seiring berjalannya waktu, kita berharap bahwa keadaan akan menjadi semakin baik. Kita berharap bahwa pandemik akan segera berlalu. Kita percaya bahwa Tuhan akan segera menolong kita melewati masa pandemik ini. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan akan segera nyata. Tetapi keadaan justru menjadi semakin buruk. Dan demikian juga yang dirasakan oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka membawa tabut perjanjian Tuhan, dan mereka percaya bahwa Tuhan akan segera memberikan kemenangan kepada mereka. Percaya bahwa keadaan akan menjadi semakin baik. Tetapi justru keadaan menjadi semakin buruk. Dan mereka mengalami kekalahan yang lebih besar lagi. Mereka kehilangan lebih banyak prajurit. Baik kita di tahun 2020 ini, maupun perjalanan bangsa Israel pada saat itu telah memasuki masa-masa krisis. Dan kita berada pada satu masa krisis pada saat ini, di mana
Orang-orang sudah merasa lelah, orang-orang sudah merasa putus asa, orang-orang sudah mulai menyerah, dan sudah terasa tidak ada lagi harapan. Saya ingat ketika saya berbicara dengan seorang dokter tersebut menjelaskan bahwa saat-saat ini justru merupakan saat-saat yang lebih bahaya dibandingkan ketika kita menghadapi pandemik di awal. Di awal pandemi kita masih antusias, kita masih percaya bahwa kita bisa melewati ini. Tapi hari ini banyak orang yang sudah putus asa, banyak orang yang sudah tidak peduli, banyak orang yang sudah seolah-olah tidak ada harapan. Nah, kita sudah memasuki masa-masa krisis. Dan pada saat ini, bangsa Israel juga mengalami apa yang kita alami. Bangsa Israel sudah memasuki masa-masa krisis. Hari ini, minggu terakhir di tahun 2020, menjadi masa-masa krisis bagi kita. Tetapi hari ini, minggu terakhir di tahun 2020, justru menjadi tanda peringatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti Samuel yang berkata Ebenezer, yang melihat bahwa jika bukan Tuhan yang menolong mereka, maka tidak mungkin mereka bisa sampai ke titik tersebut. Sama juga dengan kita. Demikian juga dengan kita. Di masa yang penuh dengan kekecewaan dan keputusasaan ini, jika bukan Tuhan yang menolong kita, jika bukan Tuhan yang senantiasa menyertai kita, mustahil kita bisa sampai ke titik ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika bukan Tuhan yang menolong kita, mustahil kita bisa sampai ke minggu terakhir di tahun 2020 ini. Mustahil kita bisa sampai hari ini, 27 Desember 2020. Oleh karena itu hari ini, 27 Desember 2020, menjadi tanda peringatan bagi kita, bagaimana penyertaan dan pertolongan Tuhan itu sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Hari ini menjadi tanda bagaimana pertolongan Tuhan yang terus menyertai kita di sepanjang tahun 2020 itu sungguh nyata. Dan tanda peringatan ini jugalah yang akan menolong kita untuk melewati tahun 2020. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera memasuki tahun yang baru. Kita akan meninggalkan tahun 2020 dan kita akan memasuki tahun 2021. Dan tentu saja, tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui apa yang akan kita hadapi di tahun 2021. Mungkin tahun 2021 akan dipenuhi dengan sukacita. Dan tentu kita berharap demikian. Tetapi mungkin juga tahun 2021 akan dipenuhi dengan duka cita. Mungkin kita berharap bahwa di tahun 2021 keadaan akan menjadi semakin baik. Tapi mungkin di tahun 2021 keadaan akan menjadi semakin tidak tertebak. Mungkin akan ada banyak tantangan. Mungkin akan ada begitu banyak kesulitan yang harus kita hadapi di tahun 2021. Mungkin ada begitu banyak pergumulan. Mungkin ada begitu banyak hal yang akan membuat kita merasa putus asa, membuat kita merasa kecewa, membuat kita menyerah kepada keadaan. Tetapi ketika kita menghadapi itu semua, ketika kita sudah merasa lelah, ketika kita sudah merasa tidak ada lagi pengharapan, saya ingin kita mengingat hari ini, 27 Desember 2020. Sebab sampai di sini, Tuhan menolong kita. Hari ini kita bisa berkata Ebenezer, sama seperti yang dikatakan Samuel. Kenapa? Karena kita bisa sampai hari ini, itu karena ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa sampai hari ini karena ada Tuhan yang senantiasa menolong dan menyertai kita. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di awal tadi saya menceritakan tentang hari wisuda saya, di mana hari itu menjadi hari peringatan dan hari yang tidak akan pernah saya lupakan. Dan hari itu, hari wisuda saya, itu juga yang menjadi kekuatan bagi saya, Bapak Ibu. Saya diingatkan bagaimana 5 tahun yang begitu berat yang saya lewati. Dan Tuhan menolong saya. Oleh karena itu, apapun masalah-masalah yang saya hadapi saat ini, saya percaya bahwa Tuhan juga akan menolong saya. Sebagaimana Tuhan menolong saya melewati 5 tahun itu, Tuhan akan menolong saya melewati masa-masa krisis ini. Jika Tuhan menolong saya melewati hal yang itu, Tuhan pun akan menolong saya melewati yang ini. Jika Tuhan menolong kita melewati yang di masa lalu, Tuhan pun akan menolong kita untuk melewati yang masa depan. Tuhan menolong kita dari awal sampai akhir tahun 2020. Maka kita pun percaya bahwa Dia akan tetap menolong kita dari awal sampai akhir 2021. Sebab kita percaya bahwa Tuhan kita tidak akan pernah berubah. Kasih-Nya dan kuasa-Nya itu akan tetap sama. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sudah mulai ragu. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sudah mulai merasa putus asa. Bagaimana keadaan di masa yang akan datang? Bagaimana tahun 2021 ini?
Keadaan tidak semakin baik, keadaan semakin memburuk, semakin kacau, masa depan semakin tidak pasti, perekonomian semakin memburuk. Dan kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di tahun 2021. Dan mungkin banyak di antara kita yang mengalami apa yang dirasakan oleh bangsa Israel. Kita merasa takut. Sama seperti bangsa Israel mulai merasa takut menghadapi bangsa Filistin. Kita mulai merasa takut untuk menghadapi tahun 2021. Tetapi hari ini, biarlah sebelum kita memasuki tahun yang baru, kita bersama-sama mengatakan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Apapun ketakutan kita, apapun kegelisahan kita, Tuhan akan senantiasa menolong kita. Penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2020 menjadi dasar bagi kita untuk menjalani 2021. Sebagaimana Tuhan tidak pernah melepaskan kita di tahun 2020, Tuhan pun tidak akan pernah melepaskan kita di tahun 2021. Dimana yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan masuk ke tahun 2021. Dan ingat, ketika engkau merasa bahwa keadaan begitu mengecewakan, ketika engkau merasa masalah terus datang bertubi-tubi, ketika engkau merasa seolah engkau berjalan seorang diri, ingatlah hari ini, ingatlah minggu terakhir di tahun 2020 ini. Sebab minggu ini, hari ini, menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita di sepanjang tahun 2020. Dan Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong kita di sepanjang tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah menolong kita di sepanjang tahun 2020, Tuhan yang sama yang akan menolong kita di tahun 2021. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tuhan berkati, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Mengingat kami bahwa jika kami bisa sampai hari ini, kami tahu semua itu adalah karena pertolongan Tuhan. Tahun 2020 bukanlah masa yang mudah. Tahun 2020 penuh dengan masa-masa yang krisis. Tapi semua itu bisa kami lewati bersama dengan Engkau. Oleh karena itu Bapak, kami percaya bahwa tahun 2021 pun bisa kami lewati bersama dengan Engkau. Biarlah sebagaimana bangsa Israel yang berkata Ebenezer, hari ini minggu terakhir di tahun 2020 kami boleh berkata Ebenezer. Sebab kami boleh melihat sampai di sini Tuhan menolong kami. Dan di masa depan pun Tuhan akan terus senantiasa menolong kami. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Dan pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk masa depan kami. Tahun 2020 yang penuh dengan misteri. Yang penuh dengan pertanyaan. Yang tidak tahu apa yang akan kami hadapi. Tapi bersama Tuhan kami boleh terus melangkah maju. Dan kami percaya Tuhan yang akan memberikan kami pertolongan. Sebagaimana Tuhan yang menolong bangsa Israel. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan masa depan kami. Segala sesuatu ada dalam tangan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengarkan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, kita juga terus merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama responi firman Tuhan ini dengan satu lagu, Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalanan dunia, teguhkan hati engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah. Sekali katakan, bersamamu Bapa, oh bersamamu Bapa. Engkau Tuhan
besar berlimpah bagiku. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita boleh memasuki minggu terakhir di tahun 2020. Kita yakin dan percaya jikalau kita boleh ada di minggu terakhir ini, itu tentu karena Tuhan yang memimpin kita. Dan kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Contoh Melvin. Bila firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan kepada kita untuk terus menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Dan di dalam setiap ibadah online kita, jemaat dapat juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QRIS dengan aplikasi-aplikasi yang ada, atau jemaat Tuhan dapat mentransfer melalui rekening atas nama GMI Bethlehem Palembang. Dan seluruh kegiatan ibadah kita dan seluruh acara-acara gereja, Bapak Ibu dapat melihatnya di media-media sosial. Dan kami mengingatkan bahwa kita ada kegiatan malam, ibadah malam All-New, ibadah tutup tahun dan juga ibadah tahun baru tanggal 1 Januari. Jadi tanggal 31 Desember dan tanggal 1 Januari kita akan ada ibadah, dan Bapak Ibu dapat mengikuti semua ibadah-ibadah ini secara online. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan melihat satu ayat Alkitab yang boleh memberikan kekuatan kepada kita, yang akan saya ambil di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan sekali dan kita akan mengulanginya secara bersama-sama. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita ulangi bersama-sama. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian ada di rumah, kita boleh bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, itu doa Bapa kami. Dan kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan dengan iman kita terima berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动常与你们众人同在，从今时直到永永远远。 Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu di situasi saat ini. Boleh kita memasuki tahun baru 2021 dengan anugerah dan berkat Tuhan. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin.
Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kami berharap Bapak Ibu tetap dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Stay at home and stay with Jesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.